Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Monipisere dengan NIM 01121007. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait materi dari mata kuliah Seminar Keuangan dengan dosen pembimbing ialah Dr. Agus Sukoco, STMM. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Seminar Keuangan. Judul dari presentasi saya kali ini ialah Analisis Dana dan Aliran Kas. Berikut ini ialah tinjauan teorinya. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah harta tunggal yang segera dapat dikonversi menjadi jenis harta lain, Keso 2002. Kas merupakan suatu pos yang mudah diselewengkan atau digelapkan dan dipindahkan dan hampir secara universal diinginkan. Kas dan setara kas menurut PSAK nomor 2 IAI 2011, kas terdiri dari saldo kas, cash on hand, dan rekening giro. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas merupakan komponen aktiva atau aset lancar yang paling liquid di dalam neraca, karena sering mengalami mutasi atau perpindahan, dan hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas dalam standar akuntansi keuangan IAI 2011. Selanjutnya, ada tujuan laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas, informasi laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari perancangan dan kebijakan-kebijakan apa yang harus disesuaikan di masa mendatang sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Menurut pendapat Harahap 2008-257 mengemukakan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Sedangkan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2011, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2011 adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan financing selama suatu periode akuntansi. Selanjutnya, ada pula penyusunan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2011, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, ada aktivitas operasi. Adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas atau kas ekuivalen. Yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Selanjutnya, ada pula penyusunan laporan kas melibatkan 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, menentukan perubahan dalam kas. Prosedur ini bersifat langsung, karena perbedaan antara saldo awal dan akhir kas dapat dengan mudah dihitung dari pemeriksaan atas neraca perbandingan. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Prosedur ini rumit, melibatkan analisis tidak hanya perhitungan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga neraca perbandingan dan juga data transaksi terpilih. Yang ketiga, menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semua perubahan lain dalam perkiraan neraca harus dianalisis guna menentukan pengaruhnya kepada kas. Selanjutnya ada pula metode pelaporan arus kas. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi.
dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua, metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pengaruh dari semua penggunaan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan laba rugi. Penyediaan ini dilakukan dengan menambahkan pos yang tidak memerlukan pengeluaran kas kembali ke laba bersih serta penambahan dan pengurangan kenaikan maupun penurunan hutang dan piutang. Selanjutnya, ada pula kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, atau GAAP General Accepted Accounting Principle, FAHMI 2013. Selanjutnya, ada pula alat analisis rasio laporan arus keuangan, yaitu yang pertama rasio arus kas, yaitu menghitung kemampuan kas dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini memperoleh dengan membagi kas dan kewajiban lancar. Yang kedua ialah rasio cakupan kas terhadap bunga. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada, rasio ini diperoleh dengan kas ditambah pembayaran bunga dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga. Yang ketiga, ada pula rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, yang keempat ialah rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan kas dibagi dengan pengeluaran modal. Yang kelima ada rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Yang keenam ada rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen atau dalam kurung bunga, pajak, dan dividen preferen. Selanjutnya ada pula studi kasus. Analisis arus kas untuk mengukur kinerja keuangan. Studi pada KUD Sido Makmur Lumajang. Kas merupakan aktiva yang paling liquid yang menentukan kelancaran keuangan perusahaan. Untuk dapat memperoleh informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas, maka dibuat laporan arus kas. Suatu keharusan bagi perusahaan mencantumkan arus kas dalam laporan keuangan tahunan, membuat pengguna informasi laporan arus kas sebagai alat analisis kinerja perusahaan semakin penting. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah rasio analisis arus kas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai tingkat likuiditas keuangan perusahaan yang diukur menggunakan analisis laporan arus kas dalam bentuk rasio, dan mengungkapkan peranan informasi arus kas dalam mengukur kinerja keuangan KUD Sido Makmur Lumajang. Metode analisis yang digunakan adalah metode series dalam perbandingan neraca keuangan SHU dan laporan arus kas tahun 2012 sampai 2013. Berikut ini adalah perhitungan hasil penelitian dari analisis dana dan aluran kas. Informasi ini diperoleh melalui suatu analisis yang memadukan berbagai macam informasi keuangan yang ada. Analisis rasio laporan arus kas digunakan untuk mengetahui posisi keuangan pada perusahaan. Maka diperoleh angka perhitungan rasio-rasio selama 3 tahun, yaitu tahun 2011, 2012, 2013 sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio kas atau RK. Tahun 2011, kasnya adalah Rp680.348.823. Kewajiban lancarnya ialah Rp1.915.000.000.
Rp140.582.674. Rasio kasnya ialah 0,59. Tahun 2012 kasnya sejumlah Rp468.350.981. Kewajiban lancarnya ialah Rp1.109.698.022. Rasio kasnya ialah 0,42. Tahun 2013 kas sejumlah Rp439.385.618. Kewajiban lancarnya ialah Rp1.061.060.611. Rasio kasnya ialah 0,41. Yang kedua, rasio cakupan arus dana atau CAD. Tahun 2011 EBIT-nya ialah Rp55.753.029 dengan bunga pajak Rp35.682.594. Rasio CAD-nya ialah 1,61. Tahun 2012 EBIT-nya Rp32.550.613. Bunga pajaknya ialah Rp13.412.061 dengan rasio CAD 2,42. Tahun 2013 EBIT-nya Rp46.817.913. Bunga pajaknya ialah Rp11.144.747 dengan rasio CAD 4,2. Yang ketiga ada rasio cakupan kas terhadap bunga CKB. Tahun 2011 kas berupa Rp680.748.823 dengan bunga dan pajaknya Rp35.682.594. Bunganya ialah Rp21.244.274. Rasio CKB-nya 33,72. Tahun 2012 kasnya berupa Rp468.350.981. Bunga plus pajaknya Rp13.412.061. Bunganya Rp8.530.969. Rasio CKB-nya 56,47. Tahun 2013 kasnya Rp434.385.618. Bunga plus pajaknya Rp11.144.747. Bunganya Rp4.122.060. Rasio CKB-nya 19,29. Yang keempat ada rasio cakupan kas terhadap hutang lancar CKHL. Tahun 2011 kas bersihnya Rp680.748.823 dengan dividen kasnya nihil. Hutang lancarnya ialah Rp1.147.582.674 dengan rasio CKHL 0,59. Tahun 2012 kas bersihnya Rp468.350.981 dengan dividen kasnya nihil. Hutang lancarnya Rp1.909.698.022 dengan rasio CKHL 0,42. Tahun 2013 kas bersihnya Rp439.385.618. Dividen kasnya nihil. Hutang lancarnya Rp1.661.060.611. Rasio CKHL-nya 0,41. Yang kelima ada rasio pengeluaran modal PM. Tahun 2011 kas bersih Rp680.748.823. Pengeluaran modalnya Rp17.035.000. Rasio PM-nya 39,94. Tahun 2012 kas bersihnya Rp468.350.981. Pengeluaran modalnya nihil. Rasio PM-nya nihil. Tahun 2013 kas bersihnya Rp439.385.618. Pengeluaran modalnya Rp104.500.000. Rasio PM-nya 4,2. Yang keenam ada rasio tunggal hitung atau TH.
Tahun 2011 kas bersihnya Rp680.758.823. Total hutangnya Rp1.138.384.635 dengan rasio TH 0,58. Yang kedua ada tahun 2012 kas bersihnya Rp462.350.981 dengan total hutangnya Rp1.196.999.983 dengan rasio TH-nya ialah 0,41. Yang ketiga tahun 2013 kas bersihnya Rp432.385.618 dengan total hutang Rp1.762.862.572 dengan rasio TH 0,4. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil rasio arus kas, kinerja keuangan KUD Sidomakmur masih kurang baik karena KUD Sidomakmur belum dapat memenuhi kewajibannya lancar atau jangka panjang tepat pada waktunya. Arus kas KUD Sidomakmur dalam keadaan tidak stabil setiap tahunnya yang disebabkan oleh besarnya perolehan dan penggunaan kas perusahaan yang tidak seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi likuiditas selama 4 periode mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktiva lancar yang disertai dengan meningkatnya hutang lancar kas dalam jumlah yang besar terkadang tidak seimbang. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan bagi pihak manajemen KUD Sidomakmur dalam pelaksanaan aktivitas usahanya harus dapat menggunakan dan mengelola arus kas dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas. Hal ini dikarenakan kas merupakan unsur aktiva yang paling lancar atau dengan kata lain, kas merupakan model kerja yang paling liquid sehingga dengan ketersediaan kas yang cukup maka perusahaan tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.